Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, tentunya yaitu Om Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan berbagi seputar uji kompetensi, khususnya pada video uji coba atau try out uji kompetensi jabatan fungsional guru beserta pembahasannya. Kalau kemarin itu soal nomor 1 sampai 3, ini berarti soal nomor 4 sampai sekiannya. Bagi rekan-rekan yang bingung ini bagian video mana, nanti kami samakan covernya, kan nanti kami bedakan judulnya dan juga di covernya ada part 2-nya. Oke, sebelum kita lanjut, kami perlu garis bawahi. Di sini kami mengingatkan pada rekan-rekan, di sini tujuan sharing atau berbagi seputar ujian kompetensi ini, latihan soalnya. Ini hanya sebatas gambaran saja, bukan ini adalah soal yang keluar nanti di uji kompetensi, karena kami mendapatkannya dari berbagai sumber di referensi, kami gabung-gabungkan menjadi satu. Dan juga mohon maaf apabila misalnya nanti ketika ujian kompetensi soal yang dikeluarkan ternyata tidak sama atau jauh dari yang kami gambarkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena niat kami adalah membantu menggambarkan soalnya seperti apa. Kalaupun tidak sesuai harapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, seperti biasa kami juga mohon bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua, karena dengan bantuan like, share, subscribe dari rekan-rekan semua, channel kita ini akan berkembang dan terus berkembang sehingga bisa memberi manfaat yang lebih luas lagi kepada rekan-rekan semuanya di seluruh Nusantara. Amin ya robbal alamin. Sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, kita mulai lagi yaitu dari nomor soal nomor 4. Oh ya, ini bagian kedua. Nanti kalau rekan-rekan bingung, lihat aja covernya. Nanti covernya sama, hanya beda judulnya, itu adalah part 2-nya. Judul sama cover kami samakan, sehingga rekan-rekan yang bingung silakan dilihat dari cover dan judulnya. Bagi rekan-rekan yang ingin belajar yang lain juga kami berikan di deskripsi. Ada beberapa playlist yang sudah kami buat, silakan rekan-rekan sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan semua. Oke, soal nomor 4 yaitu apa tujuan utama dari pendekatan pembelajaran kontekstual? A. Meningkatkan motivasi belajar siswa. B. Memperluas pengetahuan siswa dalam berbagai bidang. C. Membantu siswa mengingatkan informasi dengan lebih baik. D. Meningkatkan keterampilan mengajar siswa. Jawabannya para rekan-rekan, monggo dipersilakan. A, B, C, D. Oke, jawabannya yaitu yang kita warnai, yang A, meningkatkan motivasi belajar siswa. Kenapa? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, tujuan utama dari pendekatan pembelajaran kontekstual adalah meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana pendekatan ini menekankan pentingnya membuat pembelajaran relevan dan terkait dengan konteks nyata siswa. Dengan cara apa? Dengan cara melibatkan siswa dalam situasi belajar yang berarti dan bermakna. Dan juga pendekatan ini diharapkan siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Nah, kita lihat di pilihan yang lainnya B, C maupun D itu tidak ada cerminan dalam pendekatan pembelajaran kontekstual. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, berikutnya nomor 5. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek? Bentar, agak kebesaran rekan-rekan, sebentar. Oke. Pendekatan berbasis proyek. A. Pendekatan pembelajaran yang menggunakan buku proyek sebagai sumber utama. B. Pendekatan pembelajaran yang hanya melibatkan guru dalam proyek. C. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian proyek secara individu. Dan D. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jawabannya apa? A, B, C, atau D? Oke, monggo dipersilakan rekan-rekan. Ya, jawabannya adalah yang D. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita warnai dulu ya rekan-rekan, sebentar.
Kok agak error sih. Oke. Berikutnya pembahasannya apa? Pembahasannya yaitu kenapa jawabannya D. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek itu melibatkan dalam proyek nyata di mana yang relevan dengan materi pembelajaran, sehingga siswa tersebut akan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proyek tersebut. Tujuannya apa pendekatan ini? Yaitu untuk mengembangkan keterampilan, kolaborasi, pemecahan masalah, dan juga penerapan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Nah, untuk pilihan lain yang A, B, C itu tidak ada mencerminkan karakteristik dari pendekatan berbasis project. Oke, nomor 6. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran kooperatif? Yaitu A, pendekatan pembelajaran yang hanya melibatkan kerja individu. B, pendekatan pembelajaran yang mengutamakan persaingan antar siswa. C, pendekatan pembelajaran yang mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa. D, pendekatan pembelajaran yang hanya dilakukan di dalam kelas. Oke, untuk soal nomor 6, jawabannya apa rekan-rekan? A, B, C, atau D. Oke, nomor 6 jawabannya adalah ya, benar sekali yang C. Pendekatan pembelajaran yang mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Kenapa jawabannya C? Kita ulas yuk. Alasannya jawabannya C adalah pendekatan pembelajaran kooperatif, pendekatan yang mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa dalam proses suatu pembelajaran, di mana siswa tersebut bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pendekatan ini juga di mana mempromosikan apa rekan-rekan? Yaitu mempromosikan saling membantu, mendukung, dan membangun keterampilan sosial siswa. Nah, kalau kita lihat pilihannya A, B, dan D, di situ tidak ada karakteristik ataupun ciri dari pendekatan pembelajaran kooperatif. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 7 pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah? Yaitu pendekatan pembelajaran yang hanya mengandalkan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. B, pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai pengantar materi pembelajaran. Sebentar rekan-rekan, kita kecilkan sebentar. Oke, yang C, pendekatan pembelajaran yang hanya melibatkan guru dan menyelesaikan masalah. Yang D, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemberian masalah kepada siswa tanpa bimbingan. Oke, silakan rekan-rekan jawabannya apa? A, B, C, atau D. Oke, monggo dipersilakan. Soal nomor 7 jawabannya yang B. Pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai pengantar materi pembelajaran. Yuk kita ulas kenapa jawabannya B nomor 7. Jawabannya B nomor 7 karena seperti kita ketahui pendekatan pembelajaran berbasis masalah itu menggunakan masalah sebagai pengantar dalam materi pembelajaran, di mana guru memperkenalkan masalah yang relevan dengan konteks siswa dan membantu siswa untuk mencari solusi dengan cara apa? Dengan cara melibatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang perlu dipelajari. Pendekatan ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, kalau kita lihat pilihannya yaitu A, C, dan D itu tidak ada mencerminkan karakteristik dari pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Oke, sekarang nomor 8. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan penilaian formatif dalam pembelajaran? Yaitu yang A, penilaian dilakukan secara akhir semester ataupun akhir tahun. B, penilaian yang hanya mengandalkan angka atau skor. C, penilaian yang dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran. D, penilaian yang hanya dilakukan oleh guru. Oke, jawabannya soal nomor 8 yaitu A, B, C, atau D. Oke, jawabannya silakan rekan-rekan. Ya, jawabannya adalah yang C. Penilaian yang dilakukan secara berkala
selama proses pembelajaran. Oke, kita warnai dulu ya rekan-rekan. Oke, kita ulas yuk kenapa jawaban nomor 8 yang C. Seperti yang kita ketahui, penilaian formatif itu adalah penilaian yang dilakukan secara berkala atau periode selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik baik itu kepada siswa maupun guru tentang kemajuan belajar siswa. Adapun tujuan dari penilaian ini yaitu penilaian formatif membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta memperbaiki pemahaman dan kinerja mereka. Kita lihat pilihan yang A, B, D itu tidak ada cerminan karakteristik dari penilaian formatif. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, yang berikutnya nomor 9. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran flip classroom? A. Model pembelajaran yang mengandalkan guru sebagai sumber utama informasi. B. Model pembelajaran yang hanya dilakukan di dalam kelas. C. Model pembelajaran yang membalikkan peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang D. Model pembelajaran yang hanya menggunakan video sebagai media pembelajaran. Oke, untuk nomor 9 gimana rekan-rekan? A, B, C, atau D? Oke, silakan dijawab rekan-rekan. Oke, nomor 9 jawabannya yaitu yang benar sekali. Jawabannya yaitu yang C. Model pembelajaran yang membalikkan peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Nah, mungkin penasaran rekan-rekan apa makna dari membalikkan? Yuk kita ulas balik. Oke, untuk yang nomor 9 kita ketahui model pembelajaran flip classroom itu adalah model pembelajaran yang membalikkan peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Kenapa membalikkan? Maksudnya yaitu materi pembelajaran yang akan disampaikan itu kepada siswa sebelum pertemuan kelas melalui bahan bacaan ataupun video ataupun materi digital lainnya di dalam kelas atau digital lainnya di dalam kelas itu siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi, kolaborasi dan penerapan pengetahuan melalui kegiatan yang dipandu oleh guru. Nah, maksudnya flip classroom tadi yang materi bahan bacaan dan sebagainya itu tadi kita share sebelum pertemuan di kelas, sehingga ketika di kelas siswa itu aktif berpartisipasi dalam diskusi karena mereka sudah mempelajari terlebih dahulu materinya tersebut. Oke, itu yang dimaksud dari flip classroom. Nah, kita lihat jawaban A, B, D itu tidak mencerminkan ciri dari model pembelajaran flip classroom. Oke, sepertinya cukup untuk sampai nomor 9 video kali ini. Nanti kita ada waktu kita teruskan. Ini adalah part 2. Sekali lagi kami di sini hanya memberikan gambaran kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau misalnya gambaran kami ini jauh sekali dengan apa yang nanti Bapak Ibu hadapi ketika uji kompetensi nanti. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mendoakan supaya nanti teman-teman yang mengikuti uji kompetensi diberi kelancaran, kemudahan dan hasil yang maksimal dan dinyatakan lulus uji kompetensi dan mendapatkan jabatan fungsional guru yang baru. Oke, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak doa, dukungan dan support semuanya rekan-rekan semua. Jangan lupa ya rekan-rekan like, share dan subscribe-nya karena mudah-mudahan dengan bantuan rekan-rekan semoga saja nanti suatu saat nanti channel kita bisa berkembang sehingga bisa menebarkan manfaat lebih luas lagi kepada rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.